Di sebuah desa kecil yang jauh dari keramaian kota, hiduplah seorang anak laki-laki bernama Dika bersama ayahnya, Pak Sarman. Ibunya telah lama meninggal karena sakit saat Dika masih berumur 5 tahun. Sejak saat itu, Pak Sarman merangkap menjadi ayah sekaligus ibu bagi Dika. Meski hidup pas-pasan sebagai buruh tani, ia tidak pernah absen mengantar Dika ke sekolah, walau harus berjalan kaki sejauh 5 km setiap hari. Pak Sarman tak banyak bicara. Kasih sayangnya ia tunjukkan lewat tindakan kecil, mengantar bekal nasi bungkus dari rumah, menyelimuti Dika saat malam mulai dingin, dan yang paling diingat Dika, sepasang sepatu bekas yang dibelinya diam-diam dari pasar loak di kota. "Biar kamu nggak malu di sekolah," katanya lirih, saat menyerahkan sepatu itu. Tangannya kasar, penuh luka karena mencangkul sawah, tapi matanya selalu lembut jika menatap Dika. Dika tahu ayahnya tidak sehat. Ia sering melihat ayahnya batuk keras saat malam tiba, menyeka darah dari sudut mulut dengan diam-diam, lalu kembali tersenyum di pagi hari seolah tak terjadi apa-apa. Dika berpura-pura tidak tahu, karena jika ia menangis, ayahnya pasti akan tambah sedih. Waktu berlalu, Dika tumbuh menjadi anak yang cerdas. Ia selalu duduk di bangku depan, mencatat setiap pelajaran dengan rapi, dan meminjam buku dari guru karena tak mampu membeli sendiri. Ia menolak banyak hal yang diinginkan anak-anak seusianya, mainan, jajanan, bahkan waktu bermain, demi sebuah impian, menjadi seseorang yang bisa membanggakan ayahnya. Tahun terakhir SMA, Dika ikut seleksi beasiswa untuk kuliah di Jakarta. Ia belajar hingga larut malam dengan lampu minyak, menulis esai dengan bolpoin sisa tinta, dan akhirnya, ia diterima. Sebuah universitas ternama memberinya beasiswa penuh. Dengan semangat dan penuh rasa bangga, ia pulang ke rumah membawa kabar gembira. Namun rumah mereka sunyi, pintu tak terkunci, tidak ada suara batuk, tidak ada aroma kopi hitam yang biasa diseduh ayahnya di pagi hari. Tetangga mendekat dengan wajah sendu. "Maaf, Dik, ayahmu sudah pergi 3 hari yang lalu." Dika terduduk, dunia runtuh di hadapannya. Ia menggenggam sepatu tua pemberian ayah yang masih tergantung di paku tembok kamar. Air matanya jatuh tak terbendung. Ia berhasil, tapi ayahnya tak ada untuk menyaksikan. Hari pemakaman, Dika hanya membawa satu benda ke liang kubur, sepatu tua itu. Ia letakkan di atas tanah sebelum ditimbun. "Terima kasih, Yah," bisiknya. "Aku akan melangkah jauh, tapi kakiku akan selalu ingat siapa yang mengajarkanku berjalan." Tahun-tahun berlalu, Dika menjadi seorang arsitek ternama. Ia membangun sekolah-sekolah di desa, rumah-rumah sederhana untuk keluarga kurang mampu, dan bahkan sebuah perpustakaan gratis yang ia beri nama Perpustakaan Sarman. Di setiap pidato penghargaan yang ia terima, ia selalu membawa sepatu tua yang telah ia laminasi dalam kaca. Ia berdiri tegak di atas panggung, memandang ribuan mata yang menatapnya, dan berkata, "Inilah sepatu pertama yang membawaku ke masa depan. Bukan mereknya yang penting, tapi cinta yang menyertainya. Cinta seorang ayah yang tak sempat berkata banyak, tapi memberikan segalanya." Dan setiap kali malam tiba, saat kesunyian mulai datang, Dika menatap langit dan berbisik pelan, seolah berbicara dengan seseorang di atas sana. "Aku merindukanmu, Yah. Terima kasih sudah percaya padaku, bahkan sebelum aku bisa percaya pada diriku sendiri."